Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bertemu lagi dengan kami Muhammad Rifki Al-Farisi, masih bersama dengan narasumber kita Ustadz Hasani Sodik. Bagaimana Pak puasanya Pak pada hari ini Pak? Alhamdulillah ya khair. Alhamdulillah. Biasanya kalau puasa awal-awal itu Pak, badan kita perlu apa namanya Pak ya? Perlu terbiasa dulu Pak, karena masih belum terbiasa dengan berpuasa Pak. Ada pemanasan. Oke, pemanasan dulu ya. Nggak terbiasa begitu Pak. Mungkin langsung saja kita bahas pertanyaannya Pak ya. Mungkin langsung kami bacakan pertanyaannya. Baik. Deskripsi masalahnya begini Pak. Ada seseorang Pak yang ketinggalan beberapa rokaat sholat tarawehnya imam Pak. Entah rokaat ketiga, entah rokaat kelima, baru nyampe musola atau masjid. Kemudian makmum tersebut langsung bermakmum kepada imam tersebut Pak. Setelah imam sempurna melaksanakan 20 rokaat, otomatis makmum tersebut masih belum mencapai 20 rokaat Pak. Pertanyaannya begini Pak, apakah makmum tersebut diharuskan menyempurnakan 20 rakaat ataukah tidak? Begitu. Baik. Langsung saja saya jawab. Oke. Kalau orang berjamaah sholat tarawih sampai di musola atau di masjid, ternyata imam sudah melaksanakan sholat tarawih atau imam selesai melaksanakan sholat isya, sementara makmum tadi masih belum melaksanakan sholat isya. Sebab begini, tidak boleh orang itu melaksanakan sholat tarawih kalau belum melaksanakan sholat isya. Sebab waktu daripada sholat tarawih itu setelah melakukan sholat isya sampai waktu keluarnya fajar. Sholat isya dulu berarti Jadi Pak. kalau isya-nya belum sholat, tidak boleh melaksanakan sholat tarawih. Jadi kalau umpamanya begini, ada makmum melaksanakan sholat tarawih bersamaan dengan imam. Sementara imam sudah melaksanakan tarawih, makmum kan masih melaksanakan sholat isya. Kira-kira dapat 4 rakaat imam melaksanakan sholat tarawih, makmum baru selesai melaksanakan sholat isya. Otomatis nanti kalau sudah selesai 24 rakaat yang dilakukan oleh imam, otomatis makmum tadi berarti kurang 4 rakaat. Kurangnya ini harus dilaksanakan setelah berjamaah dengan imam. Jadi berarti kurang 4 rakaat. 4 rakaat itu harus dilaksanakan. Sebab kalau tidak dilaksanakan, tarawihnya tidak jadi tarawih. Bahkan disebutkan di dalam kitab itu bukan menjadi tarawih sebab kurang daripada 20 rakaat. Jadi harus melaksanakan 4 rakaat lagi. Bukan menambahi namanya itu, bukan. Bukan menambahi 4 rakaat, bukan. Tapi menyempurnakan 4 rakaat. Ya. Menyempurnakan 20 rakaat berarti dengan melaksanakan sholat tarawih dengan sendiri. Iya, 4 rakaat. 4 rakaatnya. Atau berjamaah dengan imam yang sedang melaksanakan sholat witir, boleh, tidak apa-apa. Tapi seperti yang saya katakan itu hukumnya khilaful aula. Khilaful aula. Jadi tidak sampai pada makruh, tidak. Tapi khilaful aula. Kebanyakan memang orang berjamaah sholat tarawih itu banyak yang tidak ngerti. Kadang-kadang belum melaksanakan sholat isya, karena imamnya sudah melaksanakan tarawih, langsung ikut melaksanakan sholat tarawih. Nggak jadi tarawihnya. Sia-sia Pak ya? Tidak jadi. Tidak jadi. Jadi harus melaksanakan sholat isya dulu. Kalau sudah melaksanakan sholat isya dulu, walaupun isyanya itu di waktu maghrib, umpamanya isyanya
dijamak dengan jamak takdim dengan apa? Salat Maghrib. Salat maghrib. Begitu setelah selesai melaksanakan salat maghrib kan melaksanakan salat isya. Nggih. Walaupun di waktu maghrib tapi sudah melaksanakan salat isya, itu boleh melaksanakan salat tarawih. Salat tarawih. Sebab waktunya sudah masuk. Sebab waktunya itu adalah setelah salat isya sampai keluarnya apa? Fajar. Itu. Jadi harus melengkapi 20 rakaat itu. Tapi memang ada begini. Sebagian mungkin bukan termasuk golongan kita, akidahnya tidak sama. Seperti akidahnya kelompok-kelompok sebelah itu melaksanakan sholat tarawih 8 rakaat. Itu ada. Kalau golongan kita, sebab golongan kita itu menurut imam-imam 4 itu semuanya sepakat bahwa sholat tarawih itu 20 rakaat. Jadi 23 dengan witirnya. Ya. Dengan salat witirnya, kecuali Imam Malik. Kalau Imam Malik gitu, bahkan kalau menurut Imam Malik, bagi penduduk Madinah itu diperbolehkan melakukan sholat tarawih sejumlah 36 rakaat atau 46 rakaat. Tapi khusus untuk penduduk Madinah. Tapi sekalipun demikian, boleh penduduk Madinah itu melaksanakan salat tarawih 20 rakaat. Jadi di mana-mana yang mengikuti 4 mazhab itu memang jumlahnya rakaatnya adalah 20 rakaat. Jadi kalau kurang dari 20 rakaat tidak jadi tarawihnya. Bisa-bisa nanti menjadi salat sunat biasa atau dikatakanlah salat sunat mutlak. Berarti tidak apa-apa ya Pak? Seumpama kita sholat yang 16 rakaat dengan berjamaah, 4 rakaatnya sholat sendirian itu nggak apa-apa? Boleh, tidak apa-apa. Boleh. Sebab berjamaah itu kan hukumnya sunat. Jadi walaupun dari awal tarawih itu melaksanakan sholat sendirian, itu tidak apa-apa. Tapi tidak mendapatkan kesunatan berjamaah. Sebab sunnah hukumnya berjamaah sholat tarawih itu. Apalagi di bulan Ramadan, pahalanya bertikel-tikel. Iya, banyak. Bahkan sampai 1000 kan. Satu kali kebaikan itu sampai 1000. Malah kalau sholat tarawih itu ada hadis sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Luar biasa. Barang siapa yang berdiri melaksanakan sholat di bulan Ramadan karena berdasarkan hatinya beriman kepada Allah dan untuk mencari ampunan dan ridho Allah, maka dosa yang sudah dilakukan mulai dari balik sampai kita melakukan sholat tarawih tersebut. Ya katakanlah sholat tarawih, sholat malam itu. Maka dosa-dosanya mulai dari dulu sampai sekarang itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, luar biasa. Dari utamanya itu Pak. Iya, luar biasa. Jadi eman kalau tidak melaksanakan sholat tarawih. Bahkan pada malam yang pertama sholat tarawih itu diterangkan dalam hadis itu apa fadilahnya? Fadilahnya itu diampuni dosa-dosanya. Diampuni dosa-dosanya. Bukan hanya dosa yang sudah dilakukan, tapi kayaumin waladat ummuh. Jadi yakhruju min dzambihi kayaumin waladat ummuh. Keluar dari dosa-dosanya seperti baru lahir. Seperti baru lahir dari ibunya. Jadi bersih sama sekali. Seperti anak kecil yang baru lahir. Jadi betul-betul suci. Padahal anak yang baru lahir itu kullu mauludin yuladu alal fitrah. Jadi suci, jauh daripada dosa. Sebab dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, keluar dari dosa-dosanya. Dari utamanya sholat tarawih. Iya. Apalagi malam yang kedua. Malam yang kedua tambah lagi. Dosanya sendiri yang melakukan sholat tarawih itu diampuni semua oleh Allah, dan kedua orang
orang tuanya. Ya. Oke. Jadi kalau ada orang tidak melaksanakan sholat tarawih pada malam yang kedua, itu berarti tidak kasihan sama orang tuanya. Kalau melaksanakan sholat tarawih pada malam yang kedua, berarti bisa dikatakan berron liwalidayhi, berbakti kepada kedua orang tua. Sebab apa? Sebab dia melakukan sholat tarawih sehingga menyebabkan orang tuanya mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Pak atas jawabannya Pak. Mungkin dari jawaban Ustadz Hasani Shodiq tersebut bisa kita simpulkan bahwasanya perilaku kita yang biasanya apabila telat sholat tarawih, telat 4 rakaat, telat 6 rakaat tidak ditambah itu diperbaiki lagi Pak. Ya. Ditambah lagi biar sholat kita tidak menjadi sholat mutlak. Ya. Biar terhitung sholat tarawih begitu Pak. Sebab jumlahnya rakaatnya tarawih itu 20 rakaat. Jadi kalau kurang dari 20 rakaat harus disempurnakan 20 rakaat. Mungkin cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.